Ini recordnya di Di cloud lokal. apa di komputer? Di lokal saya. Di lokal. Di lokal nanti dari pihak panitia ngerekod di cloud juga bisa. Kan ini kan yang lokal kan Bisa. saya. Coba aja direkod di cloud bisa juga. Oke. Mas David mungkin satu Bisa, lagi, ya? nanti pada saat pemateri itu Mas David bakal share screen sendiri, berarti ya aman ya? Oh iya, siap. Saya tes dulu ya. Boleh? Kelihatan? Nah, kelihatan. Nah. Oke. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas Ahmad. Ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Mitra Bening Indonesia. Halo. Tadi ada udah kelihatan ya pada on cam ya. Ada yang udah on cam, ada yang tadi juga sempat menyalakan mikrofonnya ya. Kayaknya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu Benings Learning pada hari ini. Halo, teman-teman boleh dong sambil kita tes semangatnya ya. Kita mau absen dulu kira-kira teman-teman Mitra Bening hari ini yang hadir dari mana aja. Boleh tulis di kolom chat dari mana nih teman-teman, boleh di absen dulu sebelum kita memulai Bening Learning pada hari ini. Palembang hadir, Jember hadir. Oke. Mana lagi nih? Semarang, Bekasi, Sijungjung, Batam katanya hadir ya. Mana lagi nih? Aceh, waduh luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke, luar biasa semangat Mitra Bening Indonesia itu di mana-mana ada ya. Oke, di siang hari ini kembali lagi di acara Bening Learning, di mana hari ini kita bakal membahas sedikit mengenai manajemen keuangan gitu ya. Banyak kayaknya kemungkinannya, karena kalau kita lihat juga kan salah satu hal penting dalam bisnis adalah pengelolaan keuangan. Dan mungkin teman-teman Mitra Bening Indonesia juga punya kendala gitu dalam manajemen keuangan seperti apa. Nah, kita hari ini bakal bahas kupas tuntas mengenai permasalahan pengelolaan keuangan itu. Suaranya kurang jelas katanya. Sebentar ya. Cek masuk gak? Oke, sebentar ya. Tes, ini sudah bagus ya suaranya, sudah nggak seperti menyelam lagi. Kira-kira udah masih nggak jelas. Waduh, bentar. Ini masuk gak dulu? Halo, sekarang sudah lebih jelas gak ya? Suaranya kecil. Masih nggak jelas. Ini udah ngetek. Cek. Ini masuk gak ya? Beta. Sekarang cek. Masuk. Oke. Udah nggak seperti menyelam dalam air lagi ya. Tadi sempat sedikit menyelam dalam air ya, Putri Duyung kali ya. Oke, selamat siang teman-teman Mitra Bening Indonesia. Pada hari ini di siang hari kita bakal membahas di acara Bening Learning. Kita akan membahas mengenai manajemen keuangan seperti yang saya sudah sempat sebutkan sebelumnya. Kalau mungkin salah satu permasalahan Mitra Bening Indonesia dalam berbisnis adalah bagaimana cara pengelolaan keuangannya gitu. Apakah teman-teman Mitra Bening Indonesia ini sudah baik dalam perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan bahkan pengendalian dana dan aset gitu. Dan karena mungkin kita melihat permasalahan ini juga muncul di beberapa Mitra Bening Indonesia, makanya hari ini kita bakal bahas kupas tuntas mengenai permasalahan mengenai manajemen keuangan. Waduh, suaranya kecil lagi nih kayaknya ya. Oh, bentar. Cek. Cek, masuk ya? Masuk deh kayaknya ini sekarang. Aman ya? Oke. Tapi sebelumnya boleh dong teman-teman, kita seperti biasa ya, di dalam setiap Bening Learning kita selalu punya hadiah untuk teman-teman yang berhasil memenangkan kuis dan games yang kita punya. Kita punya games dan kuis namanya Kuda Kuning. Kuis dadakan khusus Mitra Bening ya. Di games yang pertama selalu kita muncul dengan games Kahoot ya. Boleh dong kakak boleh di-share terlebih dahulu games Kahoot-nya. Teman-teman boleh join games Kahoot-nya, dibuka dulu di kahoot.it, kemudian kakak masukkan kode yang ada di layar, yaitu 372485. Sekali lagi 372485. Boleh teman-teman untuk join,
kita tidak akan batasi ya jumlah dari peserta yang masuk dalam tahun ini. Karena kita akan lihat kira-kira dari teman ini berapa nih jumlah antusiasme yang mau join dan mendapatkan hadiah sebesar Rp150.000 yang pertama yang bakal kita bagikan sebagai pemenang dari Games Kahoot pada siang hari. Nah, udah ada 6 orang yang join ya. Ada Fastia, ada Kak Dalista, Bening Jember, kemudian dari Palembang, dari Singkawang, ada Wida, Kak Wida juga nih baru join. Kak Isa, boleh dong teman-teman diramaikan Kahoot-nya agar pemenang dari Games Kahoot ini juga bersaingannya lebih ketat gitu ya. Wow, distributor BPN kembali hadir. Kemudian Bening Junjung yang kemarin sempat memenangkan Games Kahoot juga ya. Yuk, boleh teman-teman untuk join lagi karena kita lihat baru 17 orang yang masuk ke Games Kahoot ini. 18, wah balik lagi 17 ya. Tadi kita lihat ya, di sini dari Sulawesi Selatan juga udah hadir, kemudian dari Makassar, Parepare, Rabu Mulih, Batam, kasih hadir katanya ya. Sulung Selapan hadir. Banyak ya. Erwin Agen Jakarta. Cikarang hadir ya. Kak Titik juga hadir, sudah 20 orang. Kita tunggu mungkin sekitar sampai 25 mungkin ya. Atau kalau belum kita start aja deh. 21 orang. Aul baru join nih di 22 orang. Kita tunggu sampai teman-teman udah masuk ya. Lagi mungkin yang mau join lagi di Games Kahoot-nya untuk mendapatkan hadiah Rp150.000. Sukma udah join juga nih. Start aja nih. Oke, kita start 23 orang ini. Selamat 23 orang ini berhasil untuk mendapatkan peluang untuk mendapatkan Rp150.000. Oke, kita start. Bening Learning. 3, 2, 1. Games Quiz yang pertama. Manakah yang bukan varian rasa buah dalam minuman Oki White dan Oki Slim? Ada blueberry, strawberry, melon, dan mangga. Mana nih? Ya, kelihatan ya padahal dari buahnya ya. Kira-kira ini buah apa ya? Yang bukan merupakan varian rasa dari minuman Oki Slim dan Oki White. 20 orang menjawab. Dan jawaban yang benar adalah strawberry ya. Blueberry yang lainnya itu masuk ke dalam varian rasa buah dari Oki Slim dan Oki White. 14 orang menjawab betul dan scoreboard yang pertama adalah Kak Wida dengan 936 poin. Jadi kita selain benar dan salah juga dari kecepatan. Pertanyaan kedua, Go Bigger dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Juni. Betul atau salah? Kalau betul, teman-teman boleh jawab true. Kalau salah, teman-teman boleh jawab false. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah betul ya. Kita melaksanakan Go Bigger 2022 di tanggal 11 dan 12 Juni. 20 orang menjawab betul dan kita lihat scoreboardnya seperti apa. Apakah Kak Wida masih di atas? Waduh, turun ke bawah ya. Disusul dengan distributor BPN dengan 1.818 poin. Oke, pertanyaan ketiga. Materi apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Oh, kelihatan ya, di gambarnya sudah terlihat gambarnya seperti apa. Yang pertama untuk atur bisnismu dan atur keuanganmu. Kemudian yang kedua ada pentingnya pajak dalam berbisnis. Yang ketiga ada cara membuat laporan keuangan sederhana. Dan ketiga, 3 teknik copywriting. Tuh, semua orang menjawab betul ya. Karena tinggal baca sebetulnya ya. Atur bisnismu dan atur keuanganmu. Oke, Kak Wida naik lagi ya. Dengan 2.736 poin. Oke, pertanyaan yang keempat, apa penyebab utama kebocoran dalam bisnis ya? Yaitu kurang baiknya. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, manajemen kontrol sistem, manajemen keuangan, atau yang terakhir semua benar. Apa kira-kira kebocoran utama dalam bisnis? Penyebab utama kebocoran dalam bisnis. 3, 2, 1. Semua benar, betul ya.
dari kebocoran bisnisnya ada bermacam-macam. Oke, next. Scoreboardnya seperti apa? Nih, Kak Wida masih menduduki peringkat pertama dari scoreboard Kahoot pada siang hari ini. Yang games yang kelima, kuis yang kelima adalah double point. Siapakah nama pemateri kita pada siang hari ini? Dewi Permata dan Rosi Andreas, Coach David, Denny Santoso, atau Ibu Siti Wahyu Aspal? Ya. Terlihat gambarnya ya. 3, 2, 1. Yes, betul. Kita akan pemateri kita pada siang hari ini adalah Coach David. Next. Scoreboardnya seperti apa? Wih, Kak Wida masih di atas ya, luar biasa. Kak Wida ini kayaknya tangannya tuh cepet banget gitu. Pertanyaan terakhir. Ada sebuah angka yang saat dibalik akan berkurang 3. Angka berapakah itu? 4, 8, 9, atau 6? Kira-kira gimana nih ya? Angka yang kalau dibalik itu berkurang 3. Yuk, dijawab teman-teman. Baru 9 orang dijawab, 10, 13. 3, 2, 1. Ya, yang benar adalah angka 9. Kenapa? Karena kalau angka 9 dibalik jadi angka 6 ya, berkurang 3. Nih. Itu sedikit hiburan aja ya. Next, kita lihat bagaimana podium akhir dari Bening Slamming kita pada siang hari ini. Yang ketiga ada Bening Singkawang dengan 5.866 poin. Yang kedua ada Bening Sejakim. Dan yang mendapatkan Rp150.000 adalah Bening Singkawang. Luar biasa ya. Setiap pertanyaan akhir pasti podiumnya langsung berubah. Sedikit menjebak mungkin ya. Selamat Kak Bening Junjung, nanti kita bakal kontak untuk informasi klaim hadiahnya ya. Oke, selamat kepada pemenang dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join games Kahoot-nya ya, luar biasa. Mungkin teman-teman juga udah mulai kebakar ya semangatnya dan udah siap untuk menerima materi pada siang hari ini. Karena siang hari ini kita sudah kedatangan Mas David dari B.ID. Halo, selamat siang Mas David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini Mas David Selamat ini. siang Mas Ahmad. Oke, selamat siang Mas David. Oke ya, udah ready banget ya Mas buat menyampaikan materi mengenai manajemen keuangan pada siang hari ini ya. Siap. Oke, karena mungkin sedikit opening mungkin ya Mas karena saat ini Mitra Bening Indonesia ini jumlahnya sudah cukup banyak, bahkan dari Sabang sampai Merauke gitu ya lokasinya. Namun salah satu permasalahan yang dihadapkan oleh Mitra Bening Indonesia adalah bagaimana cara pengelolaan keuangannya gitu. Mungkin dari teman-teman juga merasa setelah sekian lama berbisnis, setelah sekian lama menjadi Mitra Bening Indonesia, kok mungkin pendapatannya nggak bertambah gitu. Apakah permasalahannya mengenai manajemen keuangan ini? Dan mungkin nggak bisa menyalahkan gitu ya ketika sudah mendapatkan keuntungan, kira-kira mana yang masuk keuntungan, mana yang masuk ke dalam modal gitu. Dan mungkin kita melihat di situ bahwa pengelolaan keuangan itu merupakan aktivitas yang paling penting dalam berbisnis gitu. Mungkin sekilas tentang Mas David ya, biar teman-teman juga mengenal latar belakang dari Mas David itu siapa, dan kemudian juga background-nya seperti apa gitu. Jadi Mas David ini merupakan CEO dari B.ID, di mana B.ID ini sudah banyak membantu pemilik bisnis untuk mengelola bisnis agar menguntungkan dan mudah dikontrol. Dan saat ini B.ID sendiri sudah membantu lebih dari 46.000 bisnis yang ada di 344 kota di Indonesia ya. Luar biasa. Artinya B.ID ini juga sudah banyak membantu UMKM yang ada di Indonesia, mungkin termasuk juga saat ini akan membantu dari permasalahan dari mitra-mitra Bening Indonesia. Dan Mas David juga dikenal sebagai salah satu jargonnya itu bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan. Yeah. Betul ya Mas David ya? Betul. Mungkin juga mitra Bening Indonesia juga punya mindset yang seperti itu mungkin ya. Bisnisnya tetap jalan nih, tapi kitanya bisa tetap jalan-jalan gitu. Mungkin saya serahkan ke Mas David untuk menyampaikan materi mengenai manajemen keuangan pada siang hari. Mangga, Mas David. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, mitra Bening dimanapun berada seluruh Indonesia. Baik, saya langsung mulai ke materi aja ya, supaya karena cukup padat. Layar saya bisa dilihat Mas Ahmad? Saya full screen. Belum masuk Mas? Kelihatan layarnya? Belum.
Oh, belum. Di share screen ulang. Oh, sorry. Bentar. Ya, Dah, sekarang sudah terlihat. sudah ya, baik. Dah. Oke, judul topik hari ini adalah manajemen keuangan untuk bisnis online. Yang pertama, mengapa sih kita perlu melek keuangan gitu, teman-teman ya. Jadi, tadi sudah disampaikan kalau misalkan kita mau meningkatkan omset atau mungkin omsetnya udah bagus tapi kok uangnya nggak ada atau profitnya kecil atau kita mau ada kebocoran, itu semua kontrolnya dan semua planningnya dimulai dari keuangan. Dan keuangan ini sebenarnya adalah skill nomor 2-nya seorang pengusaha ya. Skill nomor 1-nya adalah tentu adalah jualan. Nah, tapi planningnya dimulai dari keuangan ini. Nah, izinkan saya mau share dulu. Jadi workflow cara pikirnya mengelola keuangan itu dari sini, teman-teman. Jadi teman-teman sebagai pengusaha, sebagai pebisnis itu kan tentu punya aset ya. Nah, dari aset itu tujuan Anda mempunyai aset itu harus satu-satunya tujuannya adalah aset itu harus bisa menghasilkan omset. Di situ disebut dengan produktivitas. Jadi kalau aset apa aja nanti akan saya jelaskan. Ini saya jelasin dulu gambaran besarnya ya. Jadi tujuan atau tugas aset itu adalah mencetak omset. Nah, tujuan omset adalah mencetak profit. Nah, kemudian dari profit itu sebagian akan berubah menjadi cash dan cash itu nanti akan dibelikan lagi atau dibelanjakan aset agar asetnya lebih besar sehingga nanti muter. Jadi gambaran besarnya keuangan itu seperti ini. Nah, nanti ini pos-posnya akan kita kontrol di mana. Nah, aset Anda kan tentu punya beragam aset ya. Mungkin ada yang punya mesin, punya kendaraan misalnya untuk pengantaran. Kemudian tentu inventory salah satunya ya. Kalau mungkin mitra Bening pasti punya stok barang dagangan, bisa bahan baku, bisa barang dagang. Kemudian juga tanah bangunan dan juga punya cash gitu ya. Nah, inilah jenis-jenis aset yang nanti akan dikontrol di keuangan. Makanya kalau tadi ada kebocoran itu kan ada kebocoran barang, bisa kebocoran uang, bisa juga kebocoran piutang. Itu masuknya nanti di kontrol aset ini. Nah, kemudian dari sekian banyak aset, mungkin spesifiknya di sini adalah inventory ya, barang dagangan. Tadi kan ada produk-produk minuman saya lihat. Nah, ini Anda bisa cek juga profit margin dari tiap produk ini beda-beda. Ada yang penjualannya kencang gitu kan, volumenya ada 10.000, sebulan terjual 10.000 pieces, tapi profitnya kecil gitu, 1%. Nah, tapi ada produk B yang terjualnya tidak sebanyak produk A, tapi marginnya lebih gede. Dan juga tentu ada produk yang marginnya gede, tapi terjualnya enggak volumenya enggak begitu gede gitu. Dan ini semua kan menyumbangkan totalnya kan keluar rupiah di sini. Dan kita sebagai pebisnis harus tahu karakteristik dari tiap-tiap barang dagangan kita itu mana yang menjadi cash cow, jadi yang menjadi sapi perahnya gitu ya, yang datengin traffic, tapi ada juga yang profit makernya. Dan ini nggak mungkin Anda cuma punya satu, jadi tentu biasanya ada yang misalkan kayak kalau misalkan toko kelontong ya mungkin beras, gula pasir, deterjen, susu itu produk-produk cash cow. Lakunya kenceng, gampang jualannya, nggak perlu berbuih, tapi profitnya nggak banyak. Tapi kalau kita nggak punya yang core itu, kita nggak bisa dapat untung dari produk-produk lain. Mungkin kayak ini kan roti atau rokok atau mungkin bahkan pecah belah gitu ya. Nah, tentu nanti di produk-produknya yang Anda jual juga Anda perlu cek recheck lagi mana yang cash cow, mana yang profit maker. Nah, sebagian dari profit tadi ini maksudnya adalah gross profit tadi kan ada yang profit dari penjualan itu kan ada penjualan tunai, ada juga piutang. Nah, ini teman-teman harus hati-hati kalau terkena penyakit. Jualan saya kenceng nih coach, tapi kok duitnya kok mau gajian aja kurang, bayar supplier kurang. Nah, itu Anda harus cek berapa persen penjualan yang mungkin kalau ada piutang. Nah, ini bisa jadi profitnya semu gitu ya. Jadi profit cuma di atas kertas tapi duitnya nggak di kantong gitu. Nah, itu makanya kita harus tahu proporsionalnya. Nah, dari profit tadi yang jadi tunai itu akan dipotong dulu untuk operasional ya. Kemudian gaji, jangan lupa untuk menggaji diri Anda sendiri. Karena itu penting Anda harus pisahin rekening untuk bisnis sama rekening untuk pribadi. Ini kesalahan paling umum teman-teman pebisnis ya. Jadi nantinya akhirnya jadi manajemen laci sekorokan gitu. Kalau ambil duit mau bayar uang sekolah ngambil akhirnya nggak kerasa profitnya misalkan cuman 10 juta tapi konsumsinya 15 juta. Akhirnya modalnya kegerus gitu bisa habis. Makanya kita harus paham nantinya ngitung
HPP, ngitung laba rugi, tujuannya untuk itu agar kita bisa lebih hati-hati dengan mengelola keuangan, nggak campur dengan keuangan pribadi. Makanya kita harus menggaji diri kita sendiri. Dari samping itu juga mungkin teman-teman yang ada biaya marketing ya, mungkin ngiklan ke Facebook Ads atau ngiklan ke marketplace itu juga harus dikontrol berapa persen biayanya. Jadi jangan sampai marginnya cuman misalkan 7%, ngiklannya habisnya 8%. Itu kan belum dipotong biaya yang lain. Kemudian setelah itu ada biaya-biaya seperti pajak, depresiasi, bunga kalau misalkan Anda menggunakan ada pendanaan dari utang misalkan, dan sisanya ini adalah jadinya free cash. Nah, dari free cash nanti barulah tiap tahun misalkan Anda ambil dividen atau sisanya Anda investasikan kembali ke bisnis dalam bentuk belanja modal, belanja inventory, dan juga cadangan cash. Nah, tadi saya sebutin ya salah satu tujuan atau fungsi mengelola keuangan adalah untuk meningkatkan omset gitu kan. Kalau Anda mau ningkatin bisnis misalkan dari omset 100 juta ke 120 juta misalkan, itu kan naik 20%. Banyak orang cuma pingin naik bisnis gitu aja, tapi nggak tahu how-nya, nggak tahu caranya. Ya ini sebenarnya mulainya dari keuangan teman-teman. Jadi kalau Anda punya omset itu kan sebetulnya adalah perkalian dari volume sama harga ya. Jadi kalau Anda punya omset 10 juta, itu kan let's say Anda punya volume 1000 piece, yang rata-rata harga jual produknya itu 10.000. Maka Anda punya omset 10 juta. 10 juta ini didapat dari volume 1000 kali harga 10.000. Nah, sebetulnya omset Anda ini kan luasan ini ya, luasan kotak. Jadi kalau omset Anda mau naik, itu caranya dua. Anda naikin ke atas. Nih. Jadi ini dibikin lebih tinggi gitu, kotaknya atau bangunannya ini. Atau Anda bikin lebih lebar ke kanan. Jadi caranya Anda naikin harga atau naikin volume ke kanan ya, lebih lebar. Mana yang lebih baik, mana yang itu nanti ada masing-masing ada konsekuensinya. Tapi basically ada dua cara. Jadi Anda naikin volume atau naikin harga. Nah, cara pertama cara paling gampang ya kalau harganya bisa naik, jualannya tetap kan paling gampang. Tapi naikin harga ini kan harus hati-hati teman-teman ya. Kalau kita naikin itu kan bisa aja customer-nya lari itu kan, wah mahal sekarang nggak mau beli gitu kan. Kedua mungkin harga produk, kalau saya nggak tahu di Bening mungkin kan sudah ada strata harga ya, ada price list, itu kan nggak boleh melanggar atau jualnya ada ring harganya lah mestinya. Nah, tapi meningkatkan harga ini bisa juga dari produk mix ya. Jadi meningkatkan misalnya dari pertama beli cuma sabun aja, sekarang ditambahin serum atau vitamin atau sampo, itu kan juga sehingga rata-rata belanjanya dia bisa naik gitu ya. Nah, cara kedua itu adalah yang paling cara pertama ini kan nggak mungkin tuh tiap Senin harga naik, jual rumah gitu kan nggak mungkin kita. Ada batasnya, kita nggak bisa naikin harga selalu. Tapi cara kedua yaitu dengan meningkatkan volume, ini yang lebih sustainable atau yang bisa unlimited. Ya. Jadi cara ningkatin omset kita ya kita harus naikin volume. Volumenya adalah total quantity yang terjual ya. Jadi dari semua all item. Ya, kita gampangnya kita sebut volume aja. Nah, cara ningkatin volume sebenarnya caranya cuma dua juga. Jadi kita harus nambah jumlah customer atau meningkatkan rata-rata konsumsi per customer. Jadi customer belanja lebih banyak atau belanja lebih sering. Nah, kalau mau ningkatin jumlah customer, caranya dua lagi nih, nambah jumlah customer baru dan mempertahankan retensi customer yang sudah ada. Nah, itu semua nanti Anda ceknya di laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini jangan berpikir selalu monoton accounting gitu ya. Tapi segala sesuatu di bisnis itu dimulai dari perencanaan, dari angka-angka, dari manajemen keuangan ini. Nah, saat ini sebenarnya teman-teman beruntung ya, kita kan sekarang saya kemarin nanya sama panitia, ternyata kebanyakan jualan online ya. Jadi saat ini itu sebenarnya saat termudah untuk jualan, tapi sebenarnya juga lebih kompleks karena semua orang sekarang kalau jualan pasti jualan online. Jadi lebih mudah yes, tapi juga saingannya lebih ketat zaman sekarang dibanding dulu. Karena entry barrier-nya rendah. Sekarang orang dengan handphone aja duduk di kursi bisa jualan. Kalau dulu kan orang harus keluar door to door buka toko ya. Nah, kalau dulu sorry, saya minum dulu ya. Kalau dulu orang buka ekspansi bisnis itu buka toko lagi ya, buka cabang. Kalau zaman sekarang itu buka cabangnya buka toko tapi di banyak marketplace gitu ya. Jadi buka di Sijo, di Oren,
di merah dan sebagainya. Kemudian juga sekarang jualan tuh di sosmed juga banyak ya. Ada di sini, di TikTok, di Instagram, di WA. Jadi inilah bisnis zaman sekarang gitu. Jadi Anda harus melakukan omni channel. Jadi dan ini akhirnya kan ngontrol keuangannya jadi lebih challenging gitu kan, karena sekarang tokonya jadi banyak kanal, banyak yang harus dikelola. Nah itu kalau enggak akhirnya kita susah mantaunya mana yang ngasilin, mana yang enggak, cuma ngabisin tenaga gitu ya. Bahkan sekarang trennya adalah buka cabangnya itu di satu channel, di Kuorin itu buka 2 toko, di Ijo buka 5 toko gitu kan. Jadi banyak toko, banyak channel dengan nama yang berbeda, mungkin dengan pricing juga beda. Ini juga trennya gitu. Nah sekarang tantangannya juga kalau banyak channel ini kan sekarang mulai nyalain ini ya, banyak biaya-biaya potongan sekarang. Jadi ada platform fee, ada biaya listing official store, campaign fee, subsidi ongkir. Kemudian ada campaign cashback, ada retur gitu kan, ada RTS. Nah ini akibatnya kontrolnya jadi tambah mumet gitu ya. Jadi sudah tokonya banyak, channelnya banyak, satu channel punya banyak toko, harganya beda-beda, kemudian banyak potongan, order yang kita kirim hari ini juga uangnya nggak langsung kita terima, nunggu diterima customer dulu, kemudian masuknya pun wallet. Kalau mungkin Anda sehari kirim 10 mungkin masih bisa kelacak lah, tapi kalau sudah ribuan itu kita kadang sudah lost control. Kemarin aku kirim bulan lalu itu 1000, misalkan 10.000 piece, itu yang sudah ke tagih atau sudah dibayar berapa, itu sering kelewatan 2-3 nota pasti nggak ketahuan, susah ketahuan kalau Anda nggak punya sistem gitu ya. Kemudian juga tadi kan saya sebutin tadi kan bisnis kan ada biaya marketing, biaya potongan, ini harus diakuin juga. Sebetulnya biayanya berapa persen gitu kan, jangan sampai Anda punya profit margin cuma 7%, tapi biaya-biayanya ternyata 5%, sehingga Anda cuma punya operating profit 2%, itu belum operasional, itu kan bisa habis nanti kalau nggak bisa ngitung gitu. Kemudian belum lagi kalau ada retur, itu juga Anda harus perhitungkan, karena ingat ya teman-teman, bisnis itu nggak cuma omset. Jadi kalau Anda cuma lihat omset, Anda nggak lihat yang bawahnya ini ada cost-cost tadi, ada HPP, ada biaya marketing, biaya potongan-potongan ini, belum lagi retur, rusak, biaya operasional, itu jangan-jangan nanti bottom line-nya nggak untung gitu ya. Nah, ini yang harus Anda kontrol. Nah, yang terpenting juga ini ya, database pelanggan ya. Jadi aset Anda sebagai reseller mitranya Bening ini adalah database pelanggan. Ini yang sering hal simpel yang kadang sering kali lupa, apalagi dengan banyaknya channel tergantung dengan marketplace. Suatu saat marketplace sewanya mahal, Anda nggak mau bayar, ditendang atau kalah saingan di listingnya, Anda nggak punya database pelanggan, Anda nggak punya apa-apa, nggak punya aset. Jadi ini yang harus Anda juga data gitu ya. Kemudian mengukur ya lah performa tiap channel itu dari sosial media ini, dari TikTok Shop, dari IG itu berapa. Nah, apa akibatnya teman-teman? Akibatnya adalah pembukuannya jadi ribet dengan sekian banyak channel itu, nggak tahu rugi, laba atau ruginya berapa. Misalkan labanya 10 juta, makanya dikonsumsi 15 juta. Akhirnya kan modalnya kegerus. Kan. Kemudian kalau nggak aware tentang biaya-biaya itu, kita nggak tahu. Tiba-tiba tahunya ketika sudah seret gitu ya. Makanya kita harus tahu benar uangnya, margin kita berapa sih, cost-nya berapa, mana channel yang menguntungkan, mana yang enggak. Kemudian stok ini kan juga Anda jualan di banyak marketplace harus jaga ya, jangan sampai kena penalti karena stoknya kurang, atau karena ingat tadi gambar pertama tadi kan aset mencetak omset. Jadi kalau syarat mencetak omset itu Anda asetnya harus cukup itu kan. Kebutuhan stok Anda, stok cash Anda itu untuk mencukupi target penjualan. Kalau misalkan penjualannya targetnya 100 juta, apakah Anda bisa cukup dengan stok 7 hari senilai 20 juta? Karena kan Anda untuk order ke pusat mungkin juga butuh waktu ya, butuh lead time, itu harus Anda planning gitu. Kebutuhan aman stok Anda berapa untuk bisa mencukupi target omset. Kemudian kalau kurang kontrol ya ini ya, uang barang hilang, percuma Anda genjot penjualan tapi balapan dengan kebocoran. Kalau Anda punya karyawan atau SDM nggak jujur, bisa ada tikusnya, Anda kayak
yang bikin kapal tenggelam itu bisa adalah kebocoran. Kebocoran kecil itu bisa bikin tenggelam gitu ya. Kemudian juga kalau nggak punya laporan keuangan, kalau Anda butuh akses permodalan ya ke bank, ke investor itu juga susah. Dan juga jangan lupa pajak ya. Jadi sekarang makin tertib juga. Nah ini kenapa melek keuangan ya, tadi sudah tak jelasin di awal. Jadi apa sih yang dikontrol di keuangan ini kan, ini ada aset, ada penjualan, ada piutang, ada stok, ada biaya, ada utang, pembelian, ada produksi misalkan. Nah inilah gunanya melek keuangan adalah yang pertama tadi meningkatkan penjualan ya, sudah saya jelasin juga tadi. Meningkatkan penjualan, menekan cost, gimana caranya cash flow bisa lancar. Karena percuma Anda omset, misalnya profit di atas kertas, misalkan 50 juta sebulan, tapi untuk gaji karyawan 30 juta nggak bisa kalau Anda salah kelola keuangan. Karena mungkin penjualannya piutang, uangnya macet di piutang, atau mungkin kebanyakan kulak barang yang nggak liquid, itu kan bisa bikin cash flow-nya kesendat. Kemudian sistem kontrolnya untuk keuangan, untuk dari kebocoran ya, dan juga untuk agar bisa scale up. Jadi keuangan ini adalah skill nomor 2-nya ya dari berbisnis setelah penjualannya. Yang lain Anda juga harus belajar tentang SDM juga. Nah, apa sih output dari kita kan ngomong, coach kalau mau belajar keuangan ini apa yang, saya kan bukan orang accounting gitu kan, apa yang harus saya pelajari? Saya nggak ngomong Anda harus jadi akuntan ya, no. Kalau Anda pebisnis, Anda cukup belajar ini, baca laporan keuangan, analisa laporan keuangan. Jadi saya nggak minta Anda jadi accounting, belajar accounting 4 tahun nggak perlu. Anda cukup ngerti cara bacanya aja, karena nganalisa bisnis atau mendesain satu bisnis itu di keuangan ini kita cukup tahu 3 ya, 3 output laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah laporan arus kas, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Dari 3 itu ya, gampang banget tuh, laba rugi, arus kas, sama neraca. Nanti akan saya jelaskan fungsi masing-masing dan cara bacanya. Nah, laporan laba rugi simpel banget, isinya cuma 2 teman-teman, yaitu penjualan, yang kedua adalah biaya. Jadi cuma 2 ya, penjualan atau pendapatan sama biaya. Nah, jadi nanti pendapatan ini dipecah lagi 2, dari penjualan barang sama pendapatan jasa misalkan, atau income lain-lain. Kalau biaya dipecah lagi 2, biaya produksi atau orang nyebutnya juga salah satunya adalah HPP ya. Jadi kalau kita jualan barang itu kan kita ngeluarin kehilangan barang, ngasih barang. Nah, itu kan ada harga pokoknya. Nah, itu sebenarnya masuk komponen biaya produksi. Dan yang kedua, di biaya produksi ini termasuk biaya variabel lain ya, seperti kayak komisi. Jadi misalkan contoh Anda bengkel kita ngasih komisi ke teknisi kalau ada orang servis. Jadi kalau nggak ada orang servis, Anda nggak ngasih komisi. Nah, itu namanya biaya variabel atau biaya produksi. Jadi biaya yang hanya keluar ketika Anda mendapatkan penjualan atau pendapatan, itu biaya produksi. Nah, biaya lain-lain atau biaya operasional itu adalah biaya yang kita keluar, ada ataupun tidak penjualan. Contohnya sewa tempat, gaji. Jadi gajinya si teknisi itu kan gaji hariannya kan harus kita bayar tetap. Cuman kalau nggak ada yang servis kan kita nggak nggak ngasih komisi gitu. Tapi kan gajinya tetap harus kita kasih. Kemudian listrik, air, telepon, nah itu termasuk biaya tetap atau biaya operasional. Jadi gampang banget isinya cuma 2, pendapatan sama biaya. Kalau biaya tadi kan ada biaya variabel atau biaya produksi dan biaya tetap atau biaya operasional. Nah, ini tadi sudah saya jelasin, ini pendapatan sama biaya ini isinya nih. Jadi pendapatan ini nomor 1 ya penjualan. Penjualan artinya penjualan barang ya. Tapi kan ada juga yang mix, biasanya kayak bengkel itu kan dia ada jualan spare part-nya atau barangnya, ada juga pendapatan ongkos atau jasa. Dan juga pendapatan lain kayak Anda punya uang perusahaan ditaruh di tabungan, ditaruh di deposito, itu kan ada bunga, itu kan termasuk pendapatan lain yang di luar dari usaha. Nah, kalau biaya-biaya ini tadi ya, sewa tempat, intinya biaya ini tetap kita harus keluarin, tidak peduli kita ada pendapatan atau tidak, gitu kan. Gaji, listrik, gitu kan. Nah, contoh pendapatan lain yang di luar penjualan ya tadi ya, dapat supplier, dapat bonus dari Bening misalkan. Tadi dapat undian misalkan, dapat undian 1 juta. Nah, itu kan harus dibukukan tuh pendapatannya. Nah, atau dapat rebate dari marketplace, itu kan juga another income. Nah, pendapatan lain-lain yang tidak terkait usaha, ya ini yang pendapatan lain-lain dari bunga bank,
Nah, kalau biaya ini tadi ya, biaya yang variabel tadi, biaya yang kita keluar hanya ketika kita dapat apa terkait dengan produksi. Kayak biaya ongkos kirim itu kan kita hanya bayar ongkos kirim kalau kita jualan kan. Platform fee juga sama. Yang tetap kalau ada biaya subscription tahunan, sewa tempat, gaji ini ya. Nah, jadi untuk naikin profit teman-teman, caranya cuma dua ya. Jadi untuk naikin yang kiri ini, kita caranya adalah naikin yang ini dan tekan yang ini. Jadi untuk naikin laba, ya kita harus memperbanyak pendapatan kita. Pendapatan kita tingkatkan, biaya kita tekan gitu ya. Tapi hati-hati, nggak semua biaya itu bisa ditekan gitu kan nggak mungkin gaji kita nolin gitu kan, nanti nggak ada yang mau kerja sama kita gitu kan. Nah, oleh karena itu yang maksimal atau yang unlimited adalah menaikkan pendapatan. Nah, cara baca laporan laba rugi ya, apa sih yang harus dianalisa gitu ya. Yang pertama ya ini, pendapatan mana yang naik dan turun. Caranya kita jejer dengan laporan tahun lalu gitu kan. Oh, ini dari penjualan produk X ini tahun lalu dapat 100 juta. Kok tahun ini merosot ya, tinggal separuhnya 50 juta. Itu Anda tanya kenapa? Kenapa naik, kenapa turun? Oh, trennya udah ganti. Oh, sekarang orang sudah nggak beli hand sanitizer. Oh, orang sekarang nggak mau beli minuman yang manis atau apa. Nah, itu. Atau mungkin gara-gara promosi kita yang salah atau pola distribusi kita ada yang atau mungkin kesediaan stok kita sering kehabisan. Nah, itu kan bisa juga. Kemudian ada cek Pareto ya. Mana pendapatan atau biaya yang kontribusi 80%. Jadi kalau Anda jualan 10 item, mana sih 2 item yang menghasilkan 80% omset? Nah, itu harus Anda fokusin. Demikian juga untuk biaya. Mana sih dari 10 pos biaya, 2 biaya ini makan 80%. Oh, ternyata gaji. Ya, berarti gimana caranya kita bisa ngoptimize. Misalkan sistem komisi atau kita bangun reseller seperti itu. Kemudian kita breakdown dan kita optimasi dan kita cek persentasenya terhadap gross profit ya. Persentasenya terhadap operating cost kita itu kita awasi. Nah, dan juga ini fungsinya untuk ini ya, efisiensi ya. Jadi kalau kita sudah tahu pos-posnya ini kita cek rasionya terhadap omset kita berapa sih. Misalkan dulu SDM itu rasionya 30%. Nah, gimana caranya tahun depan kita bisa optimis di 28%, kita turunin 2%. Jadi dan apa plan kita untuk meningkatin omset, apa plan kita untuk menekan cost. Nah, yang kedua adalah laporan arus kas. Jadi tadi laba rugi isinya cuma 2 ya, pendapatan sama biaya. Arus kas ini sebetulnya juga gampang, cuma 2 juga isinya. Uang masuk dikurangi uang keluar, simple banget. Jadi uang masuk misalnya 100, uang keluar 80, berarti netnya adalah surplus 20 juta. Nah, cuman untuk kerapian ini arus kasnya dibagi 3, teman-teman. Ya, jadi tadi yang tiap masing-masing ini sebetulnya uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Nah, cuman digrupin aja jadi 3 kelompok. Arus kas yang dari operasional, ini dari operasional bisnis jual beli, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Ya, ini mungkin Anda nggak harus pahami saat ini, tapi ini sebenarnya simple banget. Jadi kalau Anda misalkan jualan, Anda punya mesin roti misalnya, mesin roti Anda sudah tua, terus Anda jual, cuman laku 5 juta misalnya, itu kan Anda terima uang tuh dari jualan mesin roti itu. Nah, itu uang masuk 5 juta. Tapi Anda beli mesin roti baru ya 20 juta. Jadi ini minus 5, plus 5, minus 20. Jadi arus kas dari investasi Anda minus 15 juta misalnya seperti itu. Kalau yang ini adalah uang masuk dari investasi dari ini ya, pendanaan ya, bisa ada investor baru atau dari pinjaman dari bank, ini masuknya ke sini. Jadi yang mana Pak yang harus diawasi? Sebetulnya semuanya penting, tapi nomor 1 adalah arus kas dari operasional. Ini wajib hukumnya untuk surplus ya. Jadi ini uang masuk dari penjualan dikurangi biaya-biaya sama untuk dikurangi pembelian sama biaya-biaya. Ini harus plus. Jadi ini kalau di bahasa lainnya OCF ya, operating cash flow. Ini ICF, investing cash flow. Ini FCF, financing cash flow. Gampang pokoknya arus kasihnya cuma 2, uang masuk, uang keluar. Cuma dibagi 3 tadi, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kenapa sih kita perlu menganalisa arus kas, teman-teman? Karena ini profit itu cuma di atas kertas ya. Jadi percuma Anda profit 100 juta tapi di atas kertas, tapi untuk gaji karyawan 30 juta aja nggak bisa. Atau untuk bayar listrik aja nggak bisa. Padahal di atas kertas Anda profit 100 juta. Karena ini profit itu sebenarnya cuma di atas kertas, tapi yang di kantong itu duit. Ya. Makanya penting
kita ngecek misalkan kalau suatu saat Anda jadi investor gitu ya, mau beli usahanya teman atau gue mau jual usaha ini, kita jangan cuma lihat laba rugi karena Anda bisa tertipu gitu ya. Karena ingat ini profit di laba rugi tadi, laporan pertama laba rugi itu kan profit, tapi duitnya nggak ada, nah, makanya ngeceknya di mana, di sini OCF-nya plus apa surplus atau minus, nah itu kan. Jadi harus dicek di arus kas. Sebetulnya ada 3 nanti, ini saya selesaiin dulu. Nah cash flow tadi siapa aja ya, ini uang masuk dikurangi uang keluar, uang masuk dari penjualan tunai dikurangi pembelian tunai, ditambah pelunasan dikurangi pembayaran utang dan dipotong biaya-biaya. Kalau arus investasi itu kan dari jual aset dikurangi beli aset. Kalau pendanaan dari setoran modal dikurangi penarikan modal. Ini cara bacanya tadi ya. Cara baca cash flow adalah, tadi kan kita bahas tentang laporan laba rugi. Di situ profitnya 100 juta. Tapi kita cek profit 100 juta itu cash-nya berapa? Oh, ternyata cuma 30 juta. Ternyata 70 juta itu dikreditin gitu kan. Nah, itu kan nggak pegang duit. Kemudian apakah operasional sehat? Apakah profit itu dipotong biaya-biaya, masih ada sisa duit enggak? Itu juga kelihatan di arus kas. Duitnya disembunyi di mana? Di piutang kah? Atau jadi barang? Nah, itu nanti ada kontrolnya lagi di neraca ya. Berapa keperluan modal kerja? Nah, mungkin juga teman-teman heran ya, itu katanya si startup G, startup T, hijau, orange, katanya minus gitu kan, laporan keuangannya rugi. Tapi kenapa kok bisa mengiklan di mana-mana, ada pinggir jalan, di TV, di lapangan bola? Ya itu karena mereka ini teman-teman. Karena mereka itu duitnya, kalau makhluk-makhluk unicorn, mereka hidupnya dari sini. Aktivitas pendanaan. Jadi di sininya breeding. Tapi dia pakai infusnya tangki 50.000 liter gitu kan, pakai truk gitu. Nah, itu membuat mereka bisa ini ya, bisa tetap eksis terus karena duitnya masih banyak gitu kan. Tapi sebaliknya Anda profit, tapi kalau nggak ada duitnya juga nggak bisa jalan. Operasional pasti mandek gitu ya. Sudah. Nah ini ya, ini misalkan juga gunaan analisa cash flow-nya apakah saatnya Anda beli mesin atau sebaiknya Anda sewa aja. Anda perlu mendein umur piutang enggak, Anda perlu merangsang cash diskon enggak, kemudian juga bisa mempercepat inventory turnover kalau itemnya banyak. Nah ini gambarannya cash flow itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau cash flow itu seperti ibarat Anda punya ini ya, tangki air, tandon air gitu ya. Supaya jumlah air yang ada di tandon ini adalah cash Anda, cash yang Anda pegang. Nah, Anda sebagai pengusaha itu kan kita tidurnya kalau duit kita banyak kan, kalau cashnya banyak. Nah, untuk banyakin air di dalam tangki ini caranya cuma 2. Jadi air yang masuk ini harus kita besarin gitu ya. Pipanya kita besarin, kita banyakin, kita kasih beberapa jalur gitu. Kemudian kita kasih mesin sanyo di sini. Kasih mesin air gitu, pompa air supaya airnya kencang masuknya. Nah, yang keluar sini pipanya kecilin, disumpel tisu, kasih ganjel tanah itu misalkan. Atau pipanya kecil, kasih sumpel lagi misalkan. Nah, itu tentu airnya akan cepat penuh. Tapi jangan dibalik, kalau Anda masuknya kecil, keluarnya gede ya cepat habis uang Anda gitu ya. Jadi prinsip uang masuk diperbesar dan dipercepat, prinsip uang keluar diperkecil dan diperlambat. Itu ini secara teori ya untuk naikin cash kita ya. Prakteknya nanti bisa masalah negosiasi piutang ke customer tunai, ke supplier. Ini tapi kalau saya nggak tahu di sini mungkin jualannya tunai semua kayaknya. Tapi itu prinsipnya seperti itu. Kemudian menghitung modal kerja, mungkin ini saya skip aja. Intinya perhatikan berapa lama sih rata-rata inventory atau barang dagangan Anda terjual, berapa lama Anda ngasih piutang, dikurangi berapa lama Anda dapat utang. Nah, ini juga mungkin saya skip aja, ini advance juga. Kalau misalkan supermarket, Anda punya 20.000 item, Anda perlu ilmu namanya inventory turnover. Jadi dari 20.000 item Anda itu, mana yang terjual tiap 3 hari, mana yang terjual tiap 60 hari, jangan sampai Anda overstock, karena itu akan membuat cash flow-nya seret. Ya, ini kita punya, intinya harus ngitung ya, ini kalau Anda pakai B, ini ada plugin-nya, inventory turnover, langsung tahu ketahuan rata-rata turnover. Oh ini rata-rata tiap 8 hari habis, ini gula pasir tiap 2 hari, sandal jepit mungkin tiap 50 hari, ini bisa ketahuan speednya. Nah kemudian laporan keuangan ketiga adalah neraca. Neraca ini tadi kan laba ruginya 2 ya, pendapatan biaya.
arus kas isinya 2, uang masuk uang keluar. Neraca juga gampang, isinya cuma 3. Jadi ada harta, ada utang, ada modal, cuma 3 isinya. Jadi dibagi kiri sama kanan. Jadi yang sebelah kiri itu isinya harta, sebelah kanan isinya utang sama modal. Gampang banget. Nah ini, atau aliasnya adalah harta nih, kalau aturan PSAK terbaru namanya aset. Jadi kalau Anda nanti suatu saat pinjam utang ke bank, asetnya berapa Pak? Aset itu apa Pak? Itu jangan ya, nanti nggak jadi dapat fasilitas nanti. Anda sebagai pebisnis harus tahu, aset itu maksudnya harta. Kemudian liabilitas utang, ekuitas itu modal. Ini istilah yang baru sekarang pakai aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang lama harta, utang, modal. Tapi sama isinya. Jadi neraca isinya cuma 3. Dan di sini kelihatan nih lemak-lemak kita, bisnis kita itu, loh aku kok nggak pegang duit ya, bisnisku makin gede. Tapi stoknya dulu, stok tokonya cuma 10 juta, sekarang punya stok 100 juta. Itu kan sudah 10 kali lipat. Uangnya jadi barang. Atau mungkin jadi bahan baku, atau mungkin jadi mesin peralatan. Nah, ini kita sebagai pengusaha kita harus aware di mana sih letak harta kita, kolesterol kita, utang, piutang, dan juga setoran modal dari pemilik atau nilai modal pemilik harusnya akan kembang gitu. Nah, cara bacanya neraca gimana? Jadi gunanya gini teman-teman, kalau Anda mau jual bisnis suatu saat, itu kita bisa tahu nilai bisnis Anda itu sekarang berapa, lihatnya di neraca itu. Karena kan misalkan nih, Anda misalkan mau beli motor bekas gitu misalkan ya, atau mobil bekas Avanza misalkan, harganya berapa? Anda kan tahu pasarannya Avanza tahun 2020 berapa misalkan. Nah bisnis juga sama, kalau orang mau beli bisnis kita pasti harus hitung dong, gudang Anda itu nilainya berapa tuh, tanahnya, bangunannya, terus Anda punya kendaraan, punya mesin, punya inventory stoknya itu nilainya berapa, itu kan di total, itu jadi nilai aset. Nah, satu, jadi fungsinya neraca ini untuk ngitung ya, valuasi bisnis kita berapa. Yang kedua, kita untuk ngitung, sebetulnya bisnis kita tumbuh nggak sih? Bisnis saya dulu 1M, tahun ini harus 1,3M. Tahun depan targetnya ke 2M misalnya. Nah, itu kita tumbuh. Nah, tinggal nanti parkirnya di mana? Ada sebagai stok, beli mesin, nambah kendaraan. Nah, itu kan profitnya, alokasi asetnya di mana aja itu lihatnya di neraca. Kemudian juga di neraca kita bisa lihat bisnis ini sehat apa enggak gitu kan. Utangnya, asetnya 1M, tapi utangnya 2M misalkan. Nah, ini enggak sehat ini. Nah, seperti itu. Jadi atau di beberapa, tergantung industrinya ya. Masing-masing punya rasio, tiap industri punya rasio utang, kesehatan utang yang berbeda gitu. Berapa rasio aset liquidnya, misalnya dari aset 1M ini yang berupa liquid itu kayak piutang, persediaan barang. Kalau yang enggak liquid itu kayak bangunan, kayak mesin, itu enggak liquid. Terus berapa kemampuan aset mencetak omset ya, seperti gambar tadi ya. Jadi semakin kayak misalkan pom bensin itu kan stoknya mungkin 500 juta, tapi dia bisa nyetak omset 5 kali, 2,5 M misalnya tiap bulan. Dengan stok yang 500 juta dia bisa muter 5 kali, karena tiap 3 hari tangki dari Pertamina ngisi gitu. Nah itu kan sangat liquid, itu yang bagus. Rasio likuiditas dan sebagainya. Nah ini workflow ya, kalau Anda online shop, customer, ada order, ada potongan, ada ongkos kirim. Jangan lupa nih dicatat semua nih. Jadi nggak cuma omset, tapi Anda lupa biaya-biaya ini juga menggerogoti atau komponen ini harus Anda hitung gitu kan. Kemudian ini ya ada apa? Ada campaign dari marketplace ini juga dimasukin semua. Nah ini kalau Anda nanti misalkan Anda pembukuan kan mungkin pertama pakai Excel lah, mungkin nggak ada yang pakai kertas sekarang kayak ya. Nah itu Anda jangan lupa masukin komponen-komponen tadi. Nah kalau misalkan pakai sistem, ini contoh yang saya screenshotnya adalah pakai Bcloud ya. Ini produk kita. Itu kita bisa masukin nih penjualan ini dari channel mana, dari channel orange, channel hijau, dari IG, dari TikTok, sehingga nanti di akhir bulan Anda tahu nih. Oh ternyata channel yang menghasilkan tuh channel yang ini, yang hijau. Oh yang oranye. Oh TikTok sekarang naik, hijau turun, oranye turun misalkan. Nah itu sehingga Anda bisa ngegas nih, mana yang naik, mana yang turun, mana yang perlu diperhatikan, mana yang menguntungkan, mana yang enggak gitu kan. Nah itu Anda bisa dengan mudah nanti analisa kalau Anda punya data. Nah ini bisa diimport. Kemudian potongan-potongan biaya juga bisa dibukukan ya. Jadi nanti di laporan laba rugi
ketahuan untuk omset 100 juta, potongan fee dari marketplace-nya misalkan 5%, 5 juta sendiri, tapi dapat income dari apa? Dari kurirnya, dari potongan campaign 99 dari apa itu bisa dicatat semuanya. Dan juga jangan lupa ini ya, duit barang yang sudah masuk, barang yang sudah diterima customer sudah dibayar belum dari marketplace ke kita. Jangan sampai Anda kirim-kirim barang terus tapi pembayaran nggak jelas, uangnya hilang di situ. Nah, kemudian dari sebetulnya wallet yang di marketplace itu juga termasuk di laporan neraca itu termasuk kas ya. Jadi kalau Anda kas ini kan punya kas kecil, nanti ada kas marketplace. Jadi itu adalah uang Anda cuma masih di marketplace, belum ditarik ke bank kita. Tapi pada dasarnya itu sebetulnya sama dengan petty cash. Jadi petty cash orange, petty cash hijau gitu misalkan. Nah, nanti kalau pakai sistem accounting kayak B ini kita bisa ngelacak semuanya. Jadi dari satu sistem ini udah ngerti duit saya di orange masih berapa, di hijau masih berapa, di BCA berapa, yang di laci berapa. Nah, kemudian juga stok ya. Stok ini penting banget karena jangan sampai kalau jualan di marketplace, pakai reseller juga, Anda kehilangan peluang gara-gara stoknya kehabisan. Sedangkan order ke pusat mungkin kan butuh waktu juga ya. Itu Anda perlu perencanaan dari laporan penjualan, kira-kira forecast kebutuhan tiap periode itu berapa, sehingga Anda bisa mencukupi kebutuhan target penjualan dengan mencukupi inventorinya. Jangan sampai kehabisan, nanti bisa di-set minimum stoknya berapa, nanti warna merah Anda bisa reorder gitu ya. Nah, bisa juga untuk ini ya, analisa strategi penjualan ya. Jadi rata-rata dari tiap channel itu berapa kita bisa tarik datanya. Maupun per hari juga seasonal, misalkan ada bulan-bulan yang ramai, bulan-bulan sepi, hari-hari ramai, hari-hari sepi. Kemudian juga ini teman-teman tadi sudah saya sebutin, sebagai pebisnis bedanya pedagang sama pebisnis ini ya. Kalau pedagang tuh cuman peduli jual beli, dia nggak kenal semua customer ditulis cash gitu di notanya. Tapi kalau pebisnis itu concern terhadap database customer. Jadi suatu saat channel itu akan ganti-ganti ya. Mungkin si orange turun, si hijau suatu saat, si ungu suatu saat nggak ada atau apa, nggak peduli. Tapi kita selama kita punya, yang penting itu adalah customer dan relasi kita dengan customer. Nah, Anda nggak bisa punya relasi kalau Anda nggak kenal siapa mereka, nggak punya database, Anda nggak bisa touch lagi. Makanya ini penting juga, dari manapun channel yang masuk, itu adalah customer Anda dan Anda harus punya datanya gitu. Nah, ini dengan pakai sistem yang rapi, Anda harus data-data penjualan dari semua channel itu Anda punya agregatnya, Anda punya database-nya. Oke, sudah mendekati akhir ya, jadi kesimpulannya, bisnis itu nggak cuma lihat omset teman-teman. Kalau Anda sekarang hari ini masih patokannya omset, artinya Anda kehilangan, jangan-jangan Anda sedang kayak ini, Pak, bocor ya, banyak bocoran sana sini. Sorry. Nah, 3 laporan keuangan ya, 3 laporan utama keuangan. Jadi yang pertama laba rugi, 2 arus kas, ketiga neraca ya. Itu yang Anda harus bisa baca. Nggak perlu bisa bikin, tapi harus bisa baca karena itu tadi cara analisa kesehatan bisnis. Ibaratkan Anda lihat gajah lah. Ada yang pegang belalainya, oh gajah itu kayak pipa paralon. Ada yang pegang tubuhnya, oh kayak tembok. Ada yang pegang buntutnya, oh ini kayak ular gitu kan. Itu nggak lengkap kalau Anda nggak lihat 3-tiganya ini. Jadi Anda perlu lihat bisnis, kesehatan bisnis itu dari 3 ini. Baru Anda lihat keseluruhan gambar gajah tadi. Kemudian apakah profitnya jadi cash. Nah, kemudian karena ini ya profit is king tapi cash is queen. Jadi Anda bisa punya profit di atas kertas tapi duit itu yang di kantong. Nah, inventory bisa jadi ini ya, kayak pisau bermata dua ya. Dia bisa jadi aset untuk cetak omset, jangan sampai kehabisan. Tapi kalau Anda kebanyakan di barang yang nggak laku, itu akan jadi beban dan akan ganjel seret untuk cash flow-nya nanti. Nah, bocor kecil bisa menenggelamkan kapal. Anda harus monitor pos-pos biaya Anda dan naik turunnya Anda harus tahu, termasuk persentase terhadap revenue Anda. Dan modal kerja itu nggak melulu dari utang bank ya, tapi juga bisa dari supplier juga. Kalau Anda bisa mainkan tadi piutang sama utang tadi. Oke, dari sekian dari saya ini ada, kalau teman-teman di sini yang ingin bisnisnya keuangannya, ngontrol keuangannya lebih mudah, di ngontrol penjualan di
banyak channel, kemudian punya database pelanggan, ngecek stok gampang, kontrol biaya, budgeting bisa lebih mudah. Ini Anda bisa coba dari bi.id ini, kita ada produk namanya B-Cloud. Ini adalah software accounting yang online. Anda bisa pakai di komputer, di laptop, maupun dikontrol juga di handphone. Ini khusus untuk peserta hari ini, saya ada fasilitas voucher 20%. Ini terbatas untuk 10 seat ya, supaya besok jam 23 malam dengan kode bening kalau Anda mau pakai. Terakhir dari saya, ini teman-teman, syarat sesuatu untuk bisa ditingkatkan itu harus bisa dihitung. Jadi itu omset ataupun itu biaya. Kalau biaya maksudnya bukan ditingkatkan tapi ditekan ya, maksudnya diperbaiki ya. Itu harus bisa dihitung. Jadi kalau Anda nggak ngerti angka-angka Anda, jumlah customer berapa, volume berapa, repeat order berapa, itu Anda nggak bisa mau ningkatin bisnis. Jadi makanya step pertama adalah harus punya data dulu, harus punya pencatatan yang rapi. Karena accounting sendiri itu sebetulnya nggak akan meningkatkan omset Anda, ya, tapi action Anda berdasarkan data accounting atau data keuangan yang rapi tadi, itulah yang akan merubah game Anda, gitu, merubah bisnis Anda. Oke, ini yang ingin connect dengan saya ada di IG, kadang-kadang posting bisnis. Kalau tadi yang terkait voucher, kalau kurang jelas bisa ini ya, masuk ke klikwa.net/b ini, nanti tersambung dengan WA hotline-nya dari tim b.id. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mas Ahmad. Oke, terima kasih banyak Mas David atas pemaparan materinya. Tadi ada sedikit mungkinnya sebuah pengibaratan dari Mas David menggambarkan gimana flow arus itu kita yang mengatur gitu ya. Bagaimana cara kita untuk bikin saluran pemasukan kita itu lebih besar gitu. Entah kita meluaskan salurannya, kemudian kita menambah salurannya, dan juga jangan lupa teman-teman kita juga perlu menutup atau meminimalisir pengeluarannya seperti apa dengan catatan tadi ya, bisa melalui pencatatan-pencatatan yang diberikan, contoh-contoh pencatatan yang diberikan oleh Mas David. Dan mungkin juga tadi kami juga berterima kasih kepada Mas David yang sudah memberikan ada voucher juga ya dari b.id, dan mungkin teman-teman kalau misalnya teman-teman juga tertarik untuk coba fitur yang diberikan oleh BID agar mempermudah manajemen keuangan teman-teman, boleh dicoba. Tadi mendapatkan diskon 20% ya Mas ya? Ya, betul. Sampai hari ini, dan dibatasi untuk 10 orang pertama. Sampai besok malam, Mas. Besok jam Oke, 12 sampai malam. besok malam ya? Ya. Oke. Terima kasih banyak Mas David. Dan mungkin setelah dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mas David, kita sekarang akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin bercerita tentang keluhan mengenai manajemen keuangan yang dihadapi oleh teman-teman sebagai mitra Bening Indonesia seperti apa. Boleh ditanyakan di kolom chat atau boleh raise hand, nanti akan saya berikan mikrofonnya mungkin ya. Gimana nih teman-teman? Dibuka sesi tanya jawabnya di kolom chat. Kalau misalnya ingin bertanya boleh diketikkan di kolom chat atau boleh bercerita juga mungkin ya. Karena dari pemaparannya juga sudah cukup dalam gitu ya. Meskipun mungkin pendalamannya dan implementasinya kembali lagi ke teman-teman gitu. Apakah teman-teman itu sudah mampu sedetail itu kah? Atau mungkin teman-teman juga bisa cerita kira-kira sebetulnya saya udah melakukan hal itu, tapi pengeluaran saya masih cukup banyak gitu. Mungkin nanti Mas David juga akan memberikan sedikit tips mengenai manajemen keuangan yang baik itu seperti apa gitu, berdasarkan dari pengalamannya teman-teman mitra Bening Indonesia. Boleh teman-teman boleh ditanyakan di kolom chat. Sebetulnya mungkin teman-teman kemarin kita juga sudah sempat membahas ya mengenai bagaimana laporan keuangan seperti apa gitu, dan mungkin detail pendalamannya lebih dalam lagi di Bening Sterling kita pada siang hari ini gitu ya, tentang terutama di bisnis online. Dan mungkin boleh teman-teman juga bercerita tentang gimana sih teman-teman permasalahan ketika ada di toko oren atau toko hijau mungkin ya, toko hijau, kemudian juga ada toko-toko lainnya mungkin ya yang teman-teman gunakan untuk menyebarkan atau untuk memasarkan produknya, produk Bening Indonesia tentunya sebagai mitra gitu ya. Boleh dong teman-teman ditanyakan. Oke, sudah ada ini kayaknya. Kalau Kak boleh diaktifkan mikrofonnya mungkin Kak?
Kamu bacakan saja mungkin ya. Ini sudah ada Halo, pertanyaan nih. Assalamualaikum Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak? Boleh Iya Kak. ditanyakan? Heeh. Saya mau tanya Kak. Saya sudah di Benis itu masuk 6 bulan. Jadi 6 bulan itu untuk penjualan bening saya itu lumayan bagus ya Kak. Istilahnya setiap bulan saya nambah terus paket yang saya order ke pusat. Tapi kok uang saya itu kok kalau saya hitung-hitung kok belum sampai-sampai ke modal gitu loh Kak. Meskipun saya punya eceran, kalau eceran kan banyaknya kan facial wash sama toner itu Kak. Nah itu kalau saya hitung-hitung lagi, saya rasa nggak banyak juga sih Kak uangnya. Itu gimana ya Kak? Atau saya yang salah pencatatan atau cara penjualannya saya juga kurang paham gitu. Padahal kalau dipikir penjualannya lumayan loh Kak gitu loh. Ya terima kasih Kak. Boleh dong Kak, ini dengan kakak siapa sama di daerah mana nih kami tanya Kak? Iya, saya Mary Kak dari Riau. Oke, boleh. Mungkin Mas David dijawab pertanyaannya dari Kak Mary. Oke, ya Kak Mary, thank you. Pertanyaan ini saya rasa mewakili banyak teman-teman berbisnis, terutama mungkin yang baru ini ya, mulai bisnis itu pertanyaannya mirip-mirip gini. Jadi saya kok merasa rasa-rasanya kok rasanya laris tapi kok duitnya nggak ada. Heeh. Ini tenang, Anda nggak sendirian gitu. Dan ini memang proses journey perjalanan bisnis seperti ini. Nah, mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah ini untuk Kak Mary, apakah pencatatan keuangan bisnis dan pribadi sudah dipisah, Kak? Contohnya adalah rekeningnya sudah dipisah belum? Jadi rekening untuk jualan, uang masuk itu setelah customer misalnya tadi kan jualannya tunai, itu disetorin ke satu rekening gitu. Supaya jangan sampai nih uang jualan sama uang dapur itu kecampur. Karena yang bikin tadi kan kata-katanya kalau saya replay tadi kan saya kok merasa gitu kan. Lagi-lagi kan kata-katanya perasaan ini kan nggak bisa ya. Kita kalau bisnis harus by data. Kalau pakai perasaan artinya nggak ngerti uangnya ini. Makanya tadi Kak, jualan rasanya kok ya naik. Saya jualan volume tiap bulan pengambilan juga naik tapi kok duitnya nggak ada. Nah itu satu karena tadi ya pencatatan keuangannya pertama syaratnya harus dipisah. Ini kelihatannya sepele banget ya teman-teman. Tapi percaya deh, ini step pertama manajemen keuangan itu step pertamanya harus dipisah dulu. Jadi di catatan bisnis nggak ada tuh kita berita namanya bayar uang sekolah atau belanja tukang sayur kurang kita ngambil situ. Itu yang kadang-kadang yang bikin yang jadi merasa itu karena masih campur sehingga kita nggak kerasa keambil nggak kerasa karena kan kalau kecampur biasanya itu nggak kecatat akhirnya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua karena tidak ada catatan tadi akhirnya kan kita juga nggak punya tuh catatan stoknya uang penjualan berapa terus yang sudah itu ada piutang nggak misalkan kalau penjualan ada piutang kan jangan-jangan ada penjualan yang belum terbayar kemudian uang masuk dari penjualan tadi kita lariin kemana? Biar biaya kah? Atau kita kulain barang? Jadi mungkin nggak megang uang, tapi secara nggak sadar. Dulu kakak mulai dengan modal cuman punya stok barang 30 pieces, sekarang sudah 300. Nah itu apa nggak uang sebetulnya? Itu kan sebetulnya juga harta. Cuman Anda nggak pegang uang, tapi pegang barang. Jadi uangnya jadi barang. Makanya itu tadi di laporan keuangan yang proper, yang benar, itu kan nanti Anda kelihatan di neraca kekayaan Anda itu nggak cuma uang cash, tapi berupa barang. Barang itu juga termasuk harta loh, Kak. Intinya harta itu gampang ya. Kalau dibakar ada nangis gitu kan. Kalau misalkan stoknya kebakaran kan nangis, tapi kalau utang, kalau kebakaran seneng gitu kan, oh lunas gitu kan. Nah, itu gampangannya gitu. Jadi kalau petty cash kita kebakaran kan nangis. Barang kita kebakaran juga nangis. Surat piutang kita ke customer kalau dibakar kan juga nangis, kita nggak bisa nagih. Nah, itu harta-harta kita. Dan yang bikin kata-kata merasa tadi karena nomor satu ya masih campur, kedua nggak dicatat. Makanya saran saya mungkin saya nggak menyuruh harus pakai sistem dulu ya. Itu ada step-stepnya, manual dulu aja lah, catat dulu aja. Intinya step pertama adalah harus dipisah. Pribadi dengan bisnis dipisah. Dan kalau kita ngambil uang, jalannya cuma satu Kak, pakai gaji. Jadi walaupun itu kita menggaji diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan bisnis kita. Kalau bisnis kita masih baru, kita baru bisa gaji 1 juta ya nggak apa-apa, 1 juta dulu. Sampai nanti putarannya udah cukup, Anda kan bisa tuh ngasih
nge-reward ke diri sendiri. Kalau omsetku sekian, aku akan ngasih bonus diriku sekian. Jadi gajinya tetap 1 juta, tapi bonusnya bisa 3 juta misalkan. Tapi kita disiplin ngeluarin untuk, jadi nggak ada tuh komponen uang belanja, uang sekolah tuh nggak pernah ada di bisnis kita, karena keluarnya ya lewat gaji sama bonus tadi. Nah, dicoba dirapiin dulu, nanti akan ketahuan kok, oh iya ya ternyata ini gitu kan, di sini, atau jadi barang, atau jadi piutang. Atau memang jangan-jangan hasilnya tidak sebanyak itu, biayanya ngambilnya kebanyakan misalkan tadi. Jadi hasilnya profitnya 10 juta, nggak kerasa kita ngambil 15. Nah, jadi kalau sudah dipisah nanti baru ketahuan, Kak. Saya kan nggak ngerti, nggak bisa jawab karena saya juga nggak lihat datanya. Tapi kalau nanti dirapiin, insya Allah nanti lebih mudah lah untuk bacanya. Saya rasa itu, Kak. Thank you. Oke, ya. Makasih ya, Pak. Sama. Gimana Kak Mary, sudah menjawab atau belum nih dari ceritanya Kak Mary? Iya, kayaknya memang ada salah pencatatan kayaknya nih, Kak. Ya, mungkin Udah digabung-gabung kan mungkin. Karena kan saya juga orangnya pelupa ya. Jadi kadang kalau misalnya ada orang yang order bayarnya cash, itu kadang kan saya bawa satu dompet gitu loh. Jadi makanya kadang kepake. Habis itu saya lupa, tadi pakainya berapa ya? Kayaknya salahnya di situ deh, Kak. mungkin Iya, juga makasih ya. ya sama-sama Kak Mary, mungkin juga kita juga itu salah satu masalah yang awam juga mungkin ya sebagai pebisnis nih, kita kadang juga suka lupa gitu ya untuk menyimpan dan memisahkan antara mana yang memang uang pribadi, mana yang uang untuk diputarkan untuk bisnis kembali gitu ya. Kayak tadi contohnya Kak Mary dapat cash dari customer nih, masuknya ke dompet sendiri gitu, dan kemudian nggak kerasa oh ternyata kepake gitu. Padahal mungkin itu yang jadi untungnya Kak Mary. Mungkin gitu ya. Dan tadi juga ada sedikit tips dari Mas David, gimana cara kita biar lebih mudah, ya intinya tadi kalau misalnya memang kita merasa kita perlu nih untuk memberikan untuk diri kita sendiri gitu, ya pakainya sistem gaji juga mungkin, antara tadi contohnya tadi Mas David menominalkan 1 juta misalnya, untuk dalam setiap bulan kita dapat 1 juta, ya 1 juta itu mungkin yang bisa kita pakai, sisanya bisa kita putarkan kembali gitu ya di bisnis yang kita punya, kita putarkan kembali di bisnis yang kita punya. Mungkin seperti itu ya Kak Mary untuk pertanyaannya. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, boleh kalau ingin bertanya atau bercerita, boleh di kolom chat mungkin ya. Oke, sambil menunggu mungkin ya teman-teman juga bisa mengisi feedback form yang nanti bakal kita sebarkan lewat kolom chat. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengisi, dan nanti kita juga bakal share rekaman dari record Bennings Learning pada siang hari ini lewat email mungkin ya. Ya mungkin Mas David mau menjelaskan kembali mungkin ya. Gimana Mas Ya, David? mungkin sambil nunggu pertanyaan ya, mungkin saya nggak tahu nih, karena memang ini jam 2 siang bahas keuangan ini memang berat nih. Topiknya juga berat, jamnya juga jam ngantuk gitu ya. Tapi ya luar biasa lah, yang datang ada 65 tadi, 63 orang. Mungkin saya mau nge-recap yang ini aja ya. Jadi mungkin teman-teman kalau nggak ada masalah dengan keuangan, ya tentu semua pengusaha pasti kan ingin naik omset, itu sudah, yang pengusaha yang normal pasti kan ingin meningkat bisnisnya. Nah, jadi yang saya mau rekap lagi ini teman-teman. Jadi Anda cek dalam sebulan tuh yang beli berapa orang, yang unik ya. Terus berapa orang, misalkan yang beli sebulan ini ada 50 orang misalkan. Nah, 50 orang ini berapa persen dari 50 itu sebenarnya repeat order atau customer lama, dan berapa persen yang new. Jadi berapa persen new customer, berapa persen returning. Dan itu juga untuk Anda bisa menjawab pertanyaan saya ini, Anda harus punya data. Kalau nggak punya data semua customer Anda anggap cash, Anda akhirnya nggak ngerti sebetulnya itu Anda tuh selalu cari daging segar atau korban baru, atau Anda punya repeat bisnis dari customer, Anda punya pelanggan gitu kan. Atau Anda cuma punya pembeli. Jadi beda ya, pembeli itu orang yang beli sporadis, besok lagi mungkin kapok gitu. Atau Anda punya pelanggan, kalau pelanggan kan dia beli lagi. Nah, understanding ini sangat penting karena nanti mempermudah, kayak Anda mau bangun rumah 2 lantai, 3 lantai. Kalau Anda cuma punya pembeli, Anda tuh habis bangun 1 lantai, kayak ngisi Pertamina, Pak mulai dari nol ya. Bulan depan kayak gitu terus. Tapi kalau Anda punya pelanggan, Anda bangun database customer, Anda ngerti produk mana untuk customer mana, Anda bisa ngulangin dan Anda bisa ningkatin.
rumah Anda tuh jadi 2 lantai, 3 lantai. Karena untuk ningkatin omset, Anda harus naikin jumlah customer. Jadi yang beli harus ditambah. Tapi Anda nggak bisa nambah jumlah customer kalau Anda nggak ngerti jumlah pembelinya berapa. Karena semua notanya tunai, nggak ada nama semua. Jadi ini penting, dari situ nanti Anda bisa putar kayak bayang aja kayak muter knop radio gitu loh. Ada volume, bass, treble gitu kan. Ningkatin bisnis juga sama. Anda mau putar naikin dari jumlah yang beli atau basket size-nya, rata-rata pembeliannya. Oh, orang kalau beli toner ini tambah pembersih ini tambah ini, basket size-nya lebih gede. Itu omset Anda juga naik. Atau Anda enggak apa-apa dah, orang cukup beli toner aja, tapi yang beli toner dibanyakin, nah, gitu kan. Itu juga termasuk sebetulnya tujuan dari pengelolaan keuangan. Jadi nggak cuma melulu di accounting-nya aja. Mungkin kalau accounting memang agak advance sih. Tapi someday Anda pasti akan sampai ke sana, ke accounting itu. Karena basically itu adalah tool wajibnya pebisnis. Tapi untuk audien hari ini mungkin kita bahas yang ini dulu aja lah. Jumlah customer, database pelanggan, volume, itu dulu. Juga tadi kalau dari informasi yang disampaikan oleh Mas David juga sebagai pebisnis juga kita perlu untuk buat database customer ya Mas ya. Betul, Mas. Mungkin itu juga jadi tambahan dan catatan buat teman-teman juga ketika mendapatkan customer itu mungkin juga bisa dicatat kira-kira kontaknya itu Ya. berapa, kemudian juga dihubungin lewat apa, dan mungkin itu juga yang bisa jadi data tambahan untuk teman-teman untuk mereview kembali kira-kira customer sebelumnya itu beli apa aja gitu untuk mendata dan merecap penjualan teman-teman setiap minggu atau setiap bulan mungkin ya. Iya, Ada lagi bisa juga yang ingin. kayak gini, Mas. Insight kayak, oh ternyata rata-rata orang yang beli, misalkan saya nggak tahu produknya bening ya, mungkin beli krim A gitu ya. Ternyata kalau beli krim A itu rata-rata sama toner B misalkan. Nah itu kan saya sebagai orang yang awam nggak ngerti produk, kalau saya lihat laporan keuangan, saya bisa langsung ngajarin tuh, saya bisa langsung ngomong. Untuk ningkatin bisnis kita cuma mau naik 10% itu gampang. Ya setiap kali orang Iya. beli toner A, krim A akan saya paketin, saya bikin paket aja. A plus B, saya buatin paket harganya saya kasih pemanis sedikit misalkan. Gratis pensil alis atau gratis apa, itu easily akan ningkatin kalau cuma mau naikin 5% aja gampang harusnya. Jadi dari data itu sebetulnya akan banyak muncul strategi atau insight, dan itu sumbernya dari laporan keuangan, dari data-data penjualan itu. Betul. Dan artinya juga untuk strategi stocking ya. Berarti kalau ini Iya. bisa dipakai itu sama ini kan kita kecukupannya itu kan harus kita hitung juga. Untuk pertimbangan pembelian stok selanjutnya mungkin ya Mas ya. Betul. Oke. Ini ada yang mau dijelasin lagi Mas? Cukup sih Mas, saya rasa. Mungkin ini kali ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman mitra nih, kayaknya ini saya melanjut pertanyaan yang Kak Merin nih, Mas David. Boleh Mas. Misalnya nih Mas ya, misalnya ketika kita sudah terlanjur untuk tidak memiliki laporan keuangan yang mungkin mendetail gitu ya, informasi yang kita dapatkan ya udah gitu sekedar jumlah stok barang, kemudian juga jumlah uang yang tersisa. Kira-kira Mas David ada tips nggak untuk memulai habit baru gitu, ketika kita sudah terlanjur jadi bubur gitu ya, sudah terlanjur segala sesuatunya itu sudah terlanjur istilahnya berantakan mungkin ya, atau tidak tertulis dengan detail, terus kita mau start biar segalanya itu lebih detail. Ada nggak Mas kira-kira tips dari Mas David agar teman-teman mitra juga mungkin bisa tetap kembali mencatat yang meskipun dari pembelian atau transaksi sebelumnya itu sudah terlanjur terlewati? Ya, baik. Jadi kabar baiknya kan memang laporan keuangan ini kan ada periodenya ya. Jadi biasanya kan umumnya laporan keuangan ini dibuat tahunan. Jadi Anda bisa nanti restart atau kesempatan mulai fresh itu di akhir tahun ini mulai dirapiin untuk tahun kerja 2023 mulai lebih rapi. Nah, Anda kayak orang sekolah lah, nggak mungkin dari kelas 1 SD langsung kuliah kan nggak bisa. Itu ada tahapnya. Ada untuk membuat atau literasi keuangan juga sama lah. Jangan ekspektasi, kita juga sesuai dengan kesiapan dan skala bisnis kita. Ya, yang paling basic kalau saya bilang database customer dulu first, itu basic karena Anda mungkin belum punya laporan laba rugi neraca, tapi database customer itu wajib karena pebisnis harus punya
Karena itulah asetnya bisnis. Itu yang pertama. Kedua, data stok itu kan juga gampang. Jadi kartu stok aja lah. Kalau misalkan pembelian dari Bening masuk 10, dijual ke Bapak David 2 minus 2 sisa 8. Basic aja pakai Excel. Data stok. Jadi data pelanggan 1, data stok nomor 2, sama yang ketiga Anda data ini ya biaya-biaya. Kalau penjualan kan sudah nggak usah saya suruh, pasti kan punya data penjualan, wajib lah. Data penjualan Anda jual tanggal hari ini, jual lewat channel apa, nomor invoice apa. Oke, itu saya kasih nomor 3 ya. Nomor 3 data penjualan, nomor 4 adalah biaya-biaya. Dari 4 tadi Anda sudah bisa membuat laba rugi sederhana saja. Jadi uang masuk berapa, penjualan sebulan berapa, kemudian dipotong biaya-biaya. Jadi biaya-biaya berapa, keluarlah laba rugi. Jadi laba rugi yang sederhana. Sebetulnya tukang sayur pun juga punya laba rugi sederhana. Saya yakin. Tukang sayur depan rumah saya itu punya buku kecil kayak gambarnya pramuka itu. Jadi saya lihat kalau misalkan istri saya belum bangun, misalkan mbak saya, bibinya belanja apa kan ditulis itu. Belanja habis misalkan 100-200 ribu. Nah nanti dia keliling ketika sudah dikasih duit dicoret itu kan buku kas sederhana. Jadi uang masuk, uang keluar, buku utang sederhana. Lakukan yang Anda bisa lah. Pokoknya catat uang masuk, catat uang keluar, database pelanggan sama stok. That's it. Itu aja Mas. Amat sudah lumayan. Nanti over time bisnis semakin gede, mungkin Anda punya resources, punya tim atau pakai sistem, itu akan membantu bisa punya laporan yang lebih detail gitu kan. Terima kasih banyak Mas David. Tadi juga mungkin jadi catatan buat teman-teman ya, ketika melihat dari data-data tadi ada laporan arus kas, kemudian juga dari laba rugi, satu lagi dari neraca gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga ngelihatnya kalau yang belum punya sama sekali ini kayak waduh berat gitu ya buat start. Iya, betul. Tadi catatan dari Mas David juga bisa start awal dari yang pertama dulu, dari database customer yang masuk dari awal, terus lanjut ke data stok dan lain sebagainya gitu. Jadi start dari yang bisa kita lihat terlebih dahulu, dan mungkin bisa dimulai ketika awal periode di tahun 2023 nanti, atau misalnya start dari sekarang tapi pencatatannya pembukuan dan yang lebih maksimalnya bisa di periode selanjutnya gitu. Oke, mungkin ini juga ada pertanyaan selanjutnya Mas dari Benings Distributor Jakarta. Mungkin tadi juga sudah sempat dikutip juga mungkin ya sama Mas David, meskipun sudah sempat dikutip, boleh digaris bawahin lagi mungkin Mas, karena ini jadi pertanyaan juga. Sebagai pemula, hal apa sih yang paling penting dalam pencatatan pelaporan keuangan ya? Ya kalau ini ditanya, seperti tadi sudah saya sebutin ya, yang sederhana tadi kan data pelanggan, stok, penjualan, sama biaya-biaya. Tapi kalau ini judulnya pertanyaannya pencatatan laporan keuangan, ya mungkin dari 3 tadi kan, laporan keuangan ada 3 kan, laba rugi, arus kas, sama neraca. Yang mungkin step awal minimal laba rugi dulu lah. Laba rugi kan isinya cuma 2 Kak, jadi gampang banget. Pendapatan, penjualan Anda itu berapa, dicatat, dipotong biaya-biaya, itu Anda sudah punya satu laporan. Namanya laporan laba rugi. Makanya tadi event tukang sayur itu juga punya laporan laba rugi. Dia pagi belanja ke pasar habis berapa, pulang dia dapat pendapatan berapa, dikurangi, ya itu kan laba ruginya dia kan hari itu. Nah, simple, lakukan itu dulu aja. Itu yang basic. Anda sudah punya gambaran kepalanya gajah gitu kan, cuman belum punya ekornya, belum punya telinganya, belum lengkap. Tapi that's a good start gitu ya. Jangan apa ya, kita nggak bisa bayi pertama jalan ya merangkak dulu lah, nggak apa-apa, it's good. Jadi laba rugi dulu yang menurut saya dari ketiga tadi, minimal Anda bikin laporan laba rugi, which is very simple. Pendapatan dikurangi biaya, that's it. Biaya tadi kan ya Anda keluarin apa, gaji, komisi, HPP, kemudian operasional, selisihnya jadi laba atau rugi, itu paling simple. Oke, ini ada pertanyaan lagi kayak ya dari Kak Sumarni ya. Satu lagi nih Mas dari Kak Sumarni. Assalamualaikum, mau tanya, adakah contoh pencatatan laporan keuangan yang sederhana dalam bentuk Excel yang bisa dicopy dan dipedomani dalam menyusun laporan keuangan bisnis Bening? Mungkin dari Mas David, kira-kira apakah ada contoh gambaran seperti apa gitu? Ya, mungkin saya tampilin aja ya di video ya. Ini contohnya. Jadi ini Kak Sumarni bisa ngelis ini kan penjualan. Misalkan di Bening kategorinya ada berapa kategori ya? Mungkin di kelompok besar ada enggak? Apakah ada minuman, misalkan krim sama minuman, kosmetik sama minuman misalkan. Oke. Nah, misalkan dipisah. Ada berapa kategori, Kak? Ada 3, ada 3 ya? paketan yang
Ada serum, Ya, kemudian ada yang tadi minuman minuman. Slim, Oke, good. OPY. Nah, itu. Jadi Oke. kalau saya mungkin kalau untuk mitra bening mungkin saya akan bikinnya tiga kelompok, 3 pos ya. Jadi ini judulnya pendapatan gitu ya. Ini kan penjualan paket, ini berapa. Kemudian penjualan serum berapa, sama penjualan minuman berapa. Jadi 3 itu. Kenapa kok dipisah 3? Tadi itu kelompok besar ya, supaya kita tahu naik turunnya bisnis kita. Oh yang paketan trennya naik misalkan. Oh paketan trennya turun. Oh minuman yang naik bulan ini. Supaya bisa kita compare dengan periode sebelumnya. Itu di total jadi total pendapatan. Simple, 3 dok. Nah, terus biaya-biaya itu isinya jadiin satu aja lah, biaya gitu. Ini biaya kan Anda keluar apa? Misalkan gaji, termasuk gaji diri Anda sendiri berapa. Kemudian listrik, air, telepon. Nah, ini kan ada nih gaji, listrik, air, telepon. Di total keluar total biaya. Nah, selisihnya itu jadi laba atau rugi. Itu aja, simple. Ini dibuat di Excel bisa. Ini contohnya nanti silahkan gambar ini bisa di screenshot untuk jadi ini kan contoh aja juga ya. Kan nggak semua strukturnya seperti ini. Jadi struktur laba rugi itu nggak harus seperti, maksudnya pos-posnya ini disesuaikan tiap bisnis ya. Jadi Anda kan belum tentu punya ini apa merchant discount rate ini kan untuk yang swalayan ada kayak pakai gesek. Nah ini kan tapi yang simpelnya cuma tadi 3 itu pendapatannya ada 3, penjualan paket, penjualan serum sama penjualan minuman. Terus biayanya ini aja gaji, listrik, air, selisihnya itu jadi laba atau rugi. That's simple. Tinggal dibuat di Excel sendiri gampang. Ini ada lagi Kak dari siapa nih? Kak Nadia. Kak Sumarnya udah jelas ya dari jawabannya ya. Mungkin ini salah satu contoh juga gambaran dan mungkin nanti juga kalau misalnya bila memang diperlukan Excel-nya boleh kita bantu kirimkan gitu ya untuk contoh teman-teman bikin atau bisa di-refresh dari record yang bakal kita share ketika teman-teman mengisi feedback form. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga ya dari Kak Nadia Mumtaza. Pak, saya mau tanya ketika ditulis pemasukan dan pembelian produk bening kok jadi minus ya? Karena kan uang dan keuntungan jadi barang baru yang lebih besar. Itu gimana ya? Soalnya kalau pemasukan dan pengeluaran yang termasuk pengeluaran yang termasuk di pembelian barang jadinya minusnya banyak. Mungkin tentang harta mungkin ya, Mas David, tentang harta yang kira-kira ketika jadi pembelian itu kok jadinya minusnya banyak gitu karena kan membeli banyak barang gitu. Iya, bagus banget ini pertanyaannya. Sebentar. Jadi misalkan mungkin dari pertanyaan Kak siapa tadi Nadia ya. Nadia. Mungkin kalau saya nangkapnya gini ya, penjualan misalkan dulunya kan bisnis saya stoknya cuma 10. Kemudian laris ini habis. Tak genjot gitu kan, kulaknya jadi 50 gitu kan. Nah, akhirnya kan nilai omset 10 biji kali 10.000. 100 biji aja lah. 100 biji kali 10.000 kan jadi 1 juta. Tapi kulaknya 5 juta loh, kok minus Pak gitu kan. Ya kan? Betul ya, gitu ya Kak ya pertanyaannya. Iya, ya jelas minus karena sebetulnya yang bikin minus bukan dari penjualannya, dari penjualan 10 biji yang laku itu kan plus Anda. Cuman kali ini Anda menambah aset. Nah, tentu kan di situ minus karena sebetulnya Anda harus ada komponen yang nggak masuk, yaitu penambahan modal atau modal kerja. Jadi seiring dengan perputaran bisnis kita, kalau kita mau kalau mau nggak minus ya kulaknya 10 lagi, tapi kan cepat habis tuh, jadi harus cepat sering kulaan. Kalau misalkan kantor yang bening itu sebelah rumah, sebetulnya Anda nggak perlu kulaan 50 sih. Kulaan aja 10 tiap 2 jam gitu. Misalkan kan juga bisa. Nggak perlu nambah modal. Tapi kalau Anda letaknya mungkin di Surabaya atau di mana itu kan harus ya mau nggak mau harus kulak kan. Nah, berarti artinya Anda dalam kasus ini itu kalau tadi kan kita belajar arus kas, itu ada namanya arus kas pendanaan. Sebetulnya yang Anda lakukan untuk ekspansi bisnis kita perlu nyontek lagi, yaitu supaya kita punya aset. Tadi kan aset pencetak omset kan. Nah ini kan ceritanya saya rasa ini happy problem namanya. Happy problem ini problem yang muncul ketika bisnis kita grow gitu kan ya. Salah satunya kita perlu penambahan modal kerja. Jadi sebetulnya pertanyaannya bagus, tapi mungkin point of view-nya aja yang penjualannya nggak minus sebetulnya. Dari penjualan 10 biji itu kan surplus, ada untung. Cuman karena Anda kembang, Anda mau nambah inventory, Anda nambah aset, belanja aset, nah itu dari organiknya, dari laba yang penjualan 10 biji itu belum bisa mencukupi untuk kita genjot langsung ke 50. Tapi kalau dari 10 tadi nambah 11 atau 12 saya yakin bisa.
dari keuntungan itu. Cuman kan mungkin Kak Nadia tadi kan pengen ngegas itu kan, pengen cepet langsung scale up 5 kali ya, itu tentu perlu penambahan modal, dan which is penambahan modal ini masuknya bukan di laba rugi Kak. Jadi secara laba rugi tetap plus ya. Jadi penjualannya 100 biji kali harga 10.000 itu tetap surplus dipotong biaya. Cuman pembelian barang itu bukan masuk di laba rugi. Pembelian barang itu kan masuknya di aset. Makanya tadi kan ada 3 laporan keuangan kan, laba rugi, arus kas sama neraca. Nah, kalau di arus kasnya memang ini apa? Minus karena Anda belinya tunai juga. Jadi makanya secara laba rugi sebetulnya enggak minus. Arus kasnya minus karena Anda sebetulnya ada pendanaan lagi dari yang arus kas pendanaan. Jadi itulah kenapa kadang-kadang kebingungan-kebingungan seperti ini kan wajar banget, karena ini kan seperti saya bilang, bisnis itu lihat laporan keuangan itu ada 3. Kalau dilihat satu aja nanti bingung loh, ini kok seakan-akan minus. Sebetulnya enggak. Jadi secara operasional Anda surplus. Cuman karena Anda scale up cepat, Anda nambah aset, which is itu kan Anda harus injek dana lagi. Either dari utang atau dari penambahan modal pemilik. Dari pemiliknya yang injek tambahan. Jadi untuk makanya kalau Anda mau ngegas jualan itu kan harus dipikirin juga modalnya dari mana. Modal itu sumbernya macam-macam ya, bisa dari utang supplier, bisa dari utang bank, bisa dari investasi modal baru. Investasi modal baru misalkan bisnisnya Mbak Nadia tadi presentasi ke temannya Mas Ahmad. Mas Ahmad tertarik, wah aku ikut chip in, aku injek modal. Nah, itu juga bisa. Nah, itu memang tidak di laba rugi Mbak Nadia. Masuknya di arus kas investasi sama lihatnya di neraca. Jadi karena dulu harta Anda stoknya cuma 10, sekarang kulak 50. Nah, itu kan. Sehingga stoknya jadi 60 kan gitu. Jadi sebetulnya saya betulin operasional tetap surplus, cuman karena tadi ada ekspansi, ada penambahan aset yang memang tidak munculnya di laba rugi kalau pembelian barang itu. Demikian, semoga menjawab. Ada lanjutan nih, Mas David dari Kak Nadia. Jadi untuk di laporan laba rugi, HPP-nya itu harus dipisah begitu ya Pak? HPP awal dan penambahan modal dipisah. Seperti apa ini, Mas Nah, David? gini, di laba rugi tadi atas penjualan yang 10 biji, stok awal kita, itu kan 10 biji kali 10.000, omset 100.000. HPP-nya itu hanya 20, Mbak. Jadi pembelian itu tidak masuk di laba rugi. Karena pembelian itu kan masuk aset. Ya. Jadi pembelian Anda yang baru yang 50 itu masuknya bukan di laba rugi, masuknya di neraca dalam bentuk judulnya persediaan barang dagang 50. Kan itu kan belum, yang masuk di laba rugi adalah yang 10 yang Anda terjual, itu kan jadi harga pokok penjualan namanya. Jadi memang dipisah, dan dipisahnya dalam arti yang masuk HPP itu yang terjual yang 10, Mbak. Yang 50 itu kan masuk di harta, karena kan belum terjual. Itu kan cuma pindah duit aja, Mbak. Kayak misalkan Anda punya uang ya di bank 100 juta. Wah, ini mau kulaan nih, dipindah dulu kan, kulaannya di pasar harus tunai. Berarti kan dipindah dari 50 juta ke bank, dipindah 10 juta ke kas. Itu kan banknya berkurang jadi 40, kasnya jadi 10 juta kan gitu. Sama, ini uang di bank, Anda punya 50 juta, mau dikulain barang gitu kan, 50-nya dihabisin, banknya jadi 0, tapi stok gudang Anda dulunya 10 juta jadi 60 juta sekarang. Kan itu juga Anda nggak hilang, itu masih harta Anda. Jadi belum masuk di laba rugi karena yang 50 yang baru itu belum terjual. Jadi jawaban yang pemahaman yang benarnya seperti itu. Jadi memang belum masuk ke laba rugi karena belum terjual. Yang masuk laba rugi itu yang HPP itu yang 10 yang sudah terjual. Jadi pembelian yang baru itu nggak masuk di laba rugi. Seperti itu, Pak. Berarti masih di antara di arus kas atau di neraca mungkin jadi Ya penambahan ini aset ya. memang itu Kak. Laporan keuangan itu memang harus lihat 3 itu, nggak bisa cuman kalau lihat satu tok itu ada missing link mesti. Loh, ini kok yang ini pembelian saya di mana gitu kan. Ini ada bocor atau gimana? Enggak, tenang, enggak bocor, itu parkir di sebelah sana. Punya stok 5.000 pieces di sana itu kan juga punya Anda belum terjual gitu kan. Betul. Jadi jangan panik, kadang kan orang bingung di situ. Kita mungkin lupa ya ketika membeli itu seolah-olah uangnya nggak ada Iya, gitu. kan sudah keluar gitu kan, keluar sudah Iya, bayar. padahal asetnya berubah dan jadi Iya. bertambah justru ya. Dan mungkin tadi betul. tadi scale up-nya juga ketika asal pembelian 10 jadi 50 juga mungkin seolah jadi minusnya besar gitu. Padahal kan aset yang perputarannya juga bakal lebih besar gitu. Iya. Baik Pak, paham sekarang, cuman karena komputernya sudah besar jadi bingung penjualannya. Iya. Oke, sudah jam
Ya. Sudah jelas ya Kak Nadia, mungkin nanti juga kalau misalnya Kak Nadia ingin bertanya lebih detail atau melihat bagaimana contoh yang diberikan oleh bi.id tadi juga Ya, bisa Mas chat David aja juga di sudah webnya Bi nanti. Kita boleh bantu. ada voucher juga 20% tadi ya dari bi.id. Oke, terima kasih banyak Thank you. Mas David atas materi yang sudah disampaikan dan sesi tanya jawab yang sudah cukup jelas juga dipaparkan oleh Mas David, dan mungkin untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau misalnya mau tadi menggunakan template atau dari fitur-fitur yang diberikan oleh bi.id terkait manajemen keuangan juga boleh tadi dari informasi yang disampaikan oleh Mas David sebelumnya. Oke, sekarang teman-teman jangan lupa diisi dulu feedback formnya di link yang sudah dituliskan di kolom komentar. Sambil kita menunggu teman-teman mengisi, kita juga punya satu pertanyaan di kuis. Gerakan khusus Mitra Bening adalah kuda kuning. Oke, teman-teman boleh kita akan memberikan 150.000 kembali setelah tadi teman-teman sudah mengikuti Kahoot mendapatkan 150.000 rupiah yang didapatkan oleh Bening Si Jungjung. Kemudian sekarang kita akan memberikan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Mas David. Mas David boleh dong diberikan satu pertanyaan kepada teman-teman mitra. Barangkali dari teman-teman bisa menjawab, boleh langsung raise hand ya, atau Cepet-cepetan aja, diaktifkan. Mas. Ya, Cepet-cepetan ngetik aja. oh boleh, cepet-cepetan ngetik ya di kolom komentar ya. Di kolom Oke, komen ya. ya. Siap-siap ya di keyboard ya. Oke, tolong disebutkan tadi ada 3 jenis laporan keuangan apa aja ya? Aduh, Ada 3. itu dari tadi ulang-ulang ya. Waduh, Waduh, ini waduh. sudah siap nih kayaknya. Langsung diketik nih kayaknya ya. Jadi Kak Nadia, boleh dong Kak Nadia diaktifkan mikrofonnya, baru disampaikan gitu. 3 laporan keuangan. Halo Kak Nadia. Halo, Halo, boleh. Tadi pertanyaannya dari Mas David, 3 laporan keuangan. Ada apa aja nih Kak? laba rugi, arus kas, sama neraca. Gimana nih Mas David? Ya, Mudah-mudahan betul. benar dong ya. Ya, betul. Sudah siap nih, Kak. Sudah. Oke. Begitu tanya langsung dikirim. Wah, alhamdulillah. Selamat Kak Nadia mendapatkan 150.000 rupiah yang akan kita kontak lagi ya nanti Kak Nadia. Ya, Untuk, terima kasih. hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Selain dapat ilmu juga dapat cuan ya, yang bisa dimasukkan mungkin nanti ini jadi laporan teman-teman yang pertama penambahan aset 150.000. Oke, terima kasih banyak Mas David atas Yuk. penyampaian materinya, dan juga tadi ada sedikit Ya, kuis juga. sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk telah memberikan voucher juga dan kesempatan untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang laporan keuangan dari bi.id. Mungkin ada penyampaian closing statement dari Mas David untuk Oke, teman-teman thank mitra. you Mas Ahmad. Terima kasih Bening Academy dan terima kasih teman-teman mitra Bening Academy. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Mungkin closing statement dari saya adalah syarat sesuatu bisa ditingkatkan itu harus bisa diukur ya. Jadi kalau Anda mau ningkatin omset, Anda harus tahu jumlah customer berapa, volumenya berapa. Anda mau neken cost, Anda harus tahu Paretonya, rasio terhadap revenue berapa. Intinya semua Anda harus tahu angka-angkanya, karena itu syarat untuk bisa ditingkatkan atau di-manage itu. Itu aja Kak Ahmad. Thank you Kak. Oke, Teman-teman. terima kasih Saya pamit. banyak Terima kasih. Mas David. Terakhir, boleh dong teman-teman dilihatkan wajah beningnya, diaktifkan dulu kameranya karena kita belum melihatnya dari tadi. Mungkin 1-2 udah aktif nih kameranya, tapi belum dilihat semuanya nih. Kita mau lanjut ke sesi foto bersama dengan Mas David. Boleh diaktifkan dulu kameranya biar terlihat gitu ya wajah-wajah bening ya. Sebagai mitra bening, wajah-wajahnya pasti sudah tidak diragukan lagi ya. Sangat bening dan glowing mungkin ya. Waduh. Oh iya, bening semua ini. Sambil menjaga store juga, mungkin ya ada yang sambil jaga store, ada yang sambil melakukan aktivitas lainnya. Boleh diaktifkan dulu kameranya untuk kita sesi foto bersama. Boleh kita foto dulu. Ini ada 2 slide ya. Tadi mungkin udah sempat 70 partisipan, dari 70 sekarang 40 lagi gitu ya, tapi tidak apa-apa, menurunkan semangatnya teman-teman buat tetap join di Bening Learning. Oke, di slide yang pertama kita foto terlebih dahulu.
1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas David atas Thank you, waktu thank you. dan penyampaian materinya sudah menyempatkan hadir dan juga memberikan informasi untuk teman-teman mitra Bening Indonesia, dan terima kasih juga untuk teman-teman mitra yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk dapat meningkatkan skill kemampuan melalui Bening Learning dengan tema kali ini, yaitu manajemen keuangan. Saya Fauzan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa diisi juga feedback formnya agar dapat respon dari pusat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.